ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengar pesan Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa mendengarkan pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Dan sebelum kami mendengar, sebelum kami menerima pesan Tuhan sore hari ini, urapi seluruh kehidupan kami, urapi pendengaran rohani kami ya Tuhan, agar kami mengerti rencana-Mu dan kehendak-Mu, dan kami selalu ada di dalam tuntunan Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah kami semua, sehingga siapapun kami yang mendengarkan pesan Tuhan ini, kami semua boleh mengalami satu kebangunan rohani. Kami boleh kembali menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa, agar benar-benar ke depan ini kami boleh melihat satu lawatan Tuhan terjadi di mana-mana, dan kami boleh mengalami kebangunan rohani, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, urapi kami hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sambut firman Tuhan sore hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari-hari ini kita harus banyak berdoa kepada Tuhan, supaya terjadi satu kebangunan rohani di mana kita tinggal, juga di negeri kami, di negeri kita yang tercinta, bangsa Indonesia ini, supaya terjadi satu kebangunan rohani, terjadi satu lawatan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan juga mengalami satu kebangunan rohani, sehingga kami sebagai gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini, dimanapun kita tinggal, dimanapun kami ada, kami selalu membawa api kemuliaan itu. Kami selalu membawa kuasa Tuhan, sehingga dimanapun kami ada, selalu terjadi satu kegerakan Allah yang besar, dan banyak jiwa-jiwa yang menikmati kasih Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, dan menikmati jamahan Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, dan saya berikan tema, janganlah jemu-jemu berdoa, sampun bosen-bosen ndedonga. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata,
belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa adalah nafas dan kekuatan hidup orang percaya, juga merupakan gaya hidup orang Kristen. Karena dengan berdoa dapat mengatasi semua masalah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Bahkan doa dapat menembus batas kemustahilan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan Yesus. Sebab itu jangan jemu-jemu berdoa. Di sini menceritakan tentang perumpamaan seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang kelima. Kata selalu datang di sini bukan 1-2 kali ia lakukan, tetapi sesering mungkin janda itu selalu datang kepada hakim. Itu yang membuat jatuh belas kasihan kepada janda itu. Sekalipun hakim itu tidak takut kepada Allah, dia tahu memberi pertolongan. Apalagi Tuhan kita yang penuh belas kasihan, dia selalu peduli dengan orang-orang pilihannya. Puji Tuhan. Seorang janda ini, dia terus datang kepada hakim itu. Dari situlah hakim ini jatuh belas kasihan kepada janda itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hamba yang tidak takut akan Allah, tahu memperdulikan dan tahu memberikan pertolongan, apalagi Tuhan kita yang penuh belas kasihan, dia selalu peduli dengan orang-orang pilihannya. Dia selalu peduli dengan kita, orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Dia selalu peduli dengan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongannya. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur, tetapi dia selalu ada. Tuhan Yesus selalu ada, dan Tuhan Yesus selalu siap bagi kita orang-orang yang selalu berseru dan berseru kepadanya dengan setia. Puji Tuhan. Sebab itu jangan jemu-jemu berdoa, ya. Jangan jemu-jemu berdoa. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan pasti menjawab doa-doa orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh selalu berseru kepadanya. Tuhan itu sangat tahu persis, dan Tuhan itu tidak pernah tega melihat anak-anaknya
yang selalu tersungkur merendahkan diri di hadapannya dan selalu berseru dan berseru kepadanya siang dan malam. Dia selalu ada dan dia selalu siap untuk memberikan pertolongannya bagi kita orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Sebab itu jangan jemu-jemu berdoa, khususnya juga dalam hari-hari ini, dalam keadaan situasi sekarang ini. Mari kita selalu berseru kepada Tuhan. Mari kita jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mendengar dan Tuhan selalu menyediakan jawaban demi jawaban doa-doa orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya dengan merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapannya. Puji Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-18 mengatakan, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, Tuhan sangat menghargai orang-orang yang selalu berseru dengan setia kepadanya. Tuhan sangat memperhatikan, Tuhan sangat-sangat memperdulikan dengan orang-orang yang berseru dengan kesetiaan kepada Tuhan. Sebab itu setia itu sangat perlu, setia itu sangat dibutuhkan. Ya, mungkin doa kita atau pergumulan kita belum dijawab Tuhan. Jangan patah semangat, tetapi justru harus lebih dekat lagi dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah setia dalam janjinya. Puji Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Tuhan kita adalah setia dengan janjinya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Manusia bisa lalai, manusia bisa belenjani janji, manusia bisa mengulur-ulur waktu, manusia bisa menolak, mengingkari janji. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Asal kita selalu setia kepada Tuhan, kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar dan menyediakan jawaban demi jawaban di dalam setiap doa-doa kita. Puji Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, tetap dekat dengan Tuhan dan andalkan Tuhan selalu. Andalkan Tuhan selalu. Berharaplah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan yang hidup. Berserulah kepada Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Karena firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, selalu menjerit kepada Tuhan, dan selalu mengharapkan kekuatannya daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan di dalam setiap apa yang kita punyai yang ada di dalam muka bumi ini. Karena semuanya itu akan sirna. Semuanya itu hanya sementara. Dan semuanya itu hanya titipan sementara. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang selalu punya pengharapan kepada Tuhan, andalkan Tuhan selalu. Berharaplah kepada Tuhan,
Berserulah kepada Tuhan yang hidup. Dia sanggup mengatasi semua masalah yang tidak bisa menjadi bisa. Masalah yang sulit seperti apapun, bersama dengan Tuhan kita bisa. Bersama dengan Tuhan bisa teratasi semuanya. Dan kita pasti menang. Dan kita pasti mendapatkan satu kemampuan dan kesanggupan yang luar biasa daripada Tuhan. Puji Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa, ya. Jangan jemu-jemu berdoa, apalagi menghadapi keadaan sekarang ini. Mari kita semua selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memperhatikan kita semua, ya. Dimanapun kita ada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, dan apapun yang kita hadapi, tetap andalkan Tuhan. Dan jangan jemu-jemu berdoa. Kekuatan kita satu-satunya, jawaban kita yang pasti hanya ada di dalam doa, hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam firman-Nya, hanya ada di dalam kuasa-Nya. Kita akan mendapatkan jawaban yang pasti. Dan di situ pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita selalu berseru dan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, selama hidup kita ada di dalam jalannya Tuhan, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita pasti akan melihat satu pembelaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Selama hidup kita benar di hadapannya, selama hidup kita selalu menurut kepada Tuhan, kepada firman-Nya, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan pembelaannya kepada kita semua. Puji Tuhan. Kiranya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan meninggalkan doa-doa yang seharusnya siang dan malam itu kita serukan kepada Tuhan. Karena doa merupakan satu kekuatan, merupakan satu terobosan yang luar biasa untuk kita melihat satu kemuliaan demi kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mungkin di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah usaha pekerjaan kita, di tengah-tengah kesesakan kita, di tengah-tengah badai yang sedang menghampiri kita, mari kita akan selalu berseru kepada Tuhan. Mari kita akan selalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena disitulah kita akan mendapatkan jawaban dan jawaban daripada Tuhan. Khususnya kita akan berdoa untuk negeri ini supaya semakin dipulihkan oleh Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan, semakin diberikan kemakmuran oleh Tuhan, semakin diberikan kebahagiaan di negeri kita yang tercinta. Ya. Tempat di mana kita tinggal, kita juga berdoa untuk desa di mana kita tinggal, supaya tempat dan desa di mana kita tinggal, dusun di mana kita tinggal, selalu menikmati satu sejahtera daripada Tuhan, selalu menikmati perlindungan Tuhan, selalu menikmati keamanan dan kenyamanan daripada Tuhan, selalu menikmati berkat-berkat Tuhan, baik secara jasmani
maupun rohani. Puji Tuhan, kiranya sore hari ini apa yang menjadi pesan Tuhan yang sudah kita dengar dan sudah kita baca itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi, jangan jemu-jemu berdoa. Sampun bosen-bosen ndedonga. Puji Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kekuatan kita satu-satunya ada di dalam doa. Jawaban kita satu-satunya yang pasti hanya ada di dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan pada sore hari ini lewat hamba-Mu. Kiranya firman ini benar-benar menjadi bagian kami, dan firman ini menjadi rema dalam hidup kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan ini. Betapa kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan dan usaha kami, di mana kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan untuk kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini, bagi desa, dusun di mana kami tinggal, bagi pekerjaan Tuhan di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing, di mana kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya benar-benar hidup kami dimanapun kami ada, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam dunia ini. Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kami, dan juga banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan, karena dunia ini sangat membutuhkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka semua, karena di luar Engkau mereka akan binasa. Tuhan, tolong Tuhan, kami memberkati bangsa ini, kami berdoa untuk bangsa ini, kami berdoa untuk tempat kami, desa kami, dusun kami. Lawatlah mereka ya Tuhan, lawatlah mereka, dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, bahkan mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu kepada mereka, berikan anugerah-Mu kepada mereka ya Tuhan, agar mereka mendapatkan belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu. Mereka diselamatkan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati tempat ini. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di tempat ini. Lawatan Tuhan terus terjadi setiap hari di tempat ini ya Tuhan, karena kami sangat rindu untuk melihat kegerakan yang besar terjadi di kota Caruban, Kabupaten Madiun, di mana kami tinggal ini ya Tuhan. Kami sangat merindukan terjadi satu kebangunan rohani dari pojok utara, barat, timur, selatan, negeri kami, desa kami ini, tempat kami, kota kami ini ya Tuhan, benar-benar mengalami satu lawatan Tuhan. Mereka menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka semua. Berkati hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan para rekan-rekan kerja di tempat ini, karyawan semua yang membantu di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka semua, pekerjaan mereka, rumah tangga, keluarga pribadi mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka juga mengalami kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga rindu mereka juga menikmati kuasa-Mu, kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Musa di tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan beliau, untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi banyak orang di tempat ini, bagi kota ini, bagi keluarga ini ya Tuhan. Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami pada sore hari ini. Semuanya kami alaskan dan kami haturkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.